Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dan membahas bab 5 tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama dalam mengusir penjajah, dalam meraih kemerdekaan bangsa merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali dengan kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan terwujud karena adanya kerjasama sesama masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajah. Kesadaran akan satu kesatuan kebangsaan Indonesia berawal dari persamaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah. Oleh karena itu, semangat kerjasama para pejuang bangsa merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus mendorong setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Dalam kehidupan di masyarakat, kerjasama dikenal juga dengan sebutan gotong royong. Sesungguhnya, gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perwujudan semangat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokratis. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkannya. Kemudian pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi
mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap dari bela negara. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Kerjasama antar umat beragama. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap sebagai berikut. Saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. Yang kedua, saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. Dan yang ketiga, sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Perilaku yang menunjukkan mencintai persatuan dan kesatuan harus tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, merupakan suatu ungkapan yang menyatakan betapa besar arti persatuan dan kesatuan. Apabila bersatu padu, kita tidak hanya teguh dalam arti lebih kuat dalam menghadapi permasalahan, tetapi juga mampu menyelesaikan persoalan yang tidak dapat kita selesaikan sendiri. Selain memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan di negara Indonesia bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Yang ketiga, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Yang keempat, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang lingkungan kehidupan. Yang pertama, kerjasama dalam kehidupan sekolah, di mana di sekolah kerjasama dilaksanakan didasarkan rasa saling membantu dan saling menyayangi, mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, staf, komite sekolah, dan tentu saja peserta didik saling membantu dan saling menyayangi. Terkait dengan cara menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Tentukan dan raih tujuan bersama, berprestasi secara aktif menyusun dan melaksanakan aturan sekolah, laksanakan aturan sekolah. Peraturan sekolah apabila ditaati akan membentuk sekolah tersebut menjadi sekolah yang tertib. Selalu bekerja sama, jangan memandang rendah peserta didik lain sehingga dia tidak pernah diajak kerjasama. Mungkin saja peserta didik yang pendiam memiliki banyak ide dan gagasan dan tidak membuat masalah, serta saling percaya dan saling menghargai serta memberikan penghargaan. Kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk hubungan kerjasama dalam lingkungan masyarakat yaitu diantaranya peserta didik ikut
serta dalam kegiatan masyarakat, misalnya dalam kegiatan kerja bakti, perayaan-perayaan hari besar nasional atau keagamaan, sanitasi, dan sebagainya. Kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mewujudkan kerjasama antar sesama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut ini, yaitu warga negara bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun nasional dengan membayar pajak. Kemudian, menyelenggarakan peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang diatur oleh pemerintah. Dan berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah. Terima kasih banyak. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.